Ketemu lagi di sharing santai. Sekarang gua sama Dani Beler. Gila. Suara 3 Segi 7 Kompas TV. Ya. Terus juga finalis Maharaja Lawak Mega 2018 di Malaysia. Alhamdulillah ya Allah. Berapa besar? 9 besar. Alhamdulillah. Dapat apa aja tuh di Malaysia? Dapat ini pelajaran. Kalau lain kali jangan ikut-ikut lagi. Alhamdulillah banyak pengalaman yang bisa didapat. Menurut lu jokes di Indonesia sama di Malaysia beda apa enggak? Beda 90% beda. Kok lu tahu 90% sih? Karena udah ngitung gua. 70%, 90 gitu. Karena banyak perbedaannya terutama dari segi patahan gitu. Kalau di Indonesia tuh kalau kasarnya ya, kalau misalkan jokes-jokes kayak ibu-ibu bawa metik sen kanan belok kiri, ini masih kemakan tuh, tapi di sana tuh nggak kemakan karena nggak ngerti. Beda. Mungkin kulturnya beda, makanya kebiasaan orang-orang di sana Pun beda. yang meresahkan mereka bukan ibu-ibu naik metik. Gitu. Dan terutama gue concernnya di patahannya sih. Di patahannya mereka agak sedikit nggak bisa dikasih terlalu mikir. Jadi yang instan aja udah gitu. Tapi bayaran lancar. Ya 80% lancar, 20 lagi nyangkut. Lu males kalau ngobrol sama orang yang 80%, 90%. Kenapa emang? So tahu gitu, riset kagak apa kagak. Wan, 80% lancar, 20 lagi nyangkut kan gitu. Jadi ada Berarti sekarang masih ada yang di sana duitnya? Masih. Nanti tanggal 20 pun gue balik lagi ke sana. Ngapain? Final Maharaja Lawak Mega, jadi semua kontestan yang udah eliminasi datang lagi di satu pentas, kita bersketsa, main lakon, namanya main lakon. Terus setelah jadi finalis di Malaysia, begitu kembali ke Indonesia, ngerasa kayak lebih tinggi nggak derajatnya? Di Malaysia agak sedikit naik. Di Malaysia? Di Malaysia gue punya haters. Iya betul. Di sini gue nggak ada haters, fans pun tidak ada dong. Emang setelah Maharaja Lawak gue belum open mic lagi karena gue langsung ngerjain sesuatu gitu, langsung ngerjain tugas akhir. Nah rencananya nih mau stand up lagi nih. Mau mulai lagi? Mau mulai lagi. Enggak, gue kira nyerah gitu. Iya mau mulai lagi di bidang yang lain maksudnya. Tapi katanya kan lu mau bikin mini show juga. Mau bikin gua. Ya. Mau bikin. Bulan Februari. Tuh, jadi buat teman-teman yang ngerasa suka banget sama stand up-nya Dani Beler, walaupun saya rasa tidak terlalu, Yoi. bisa datang ke mini show di bulan Februari. Itu lu mau tampil, gua kan kemarin bikin mini show juga sejam. Iya, tuh production. Mantap. Lu mau bikin sejam juga atau mau bikin sejam gua? Bikin sejam juga. Kalau gua kan kemarin kayak setengahnya tuh ada materi lama, ada materi baru gitu. Kalau lu mau gua pengennya semua materi baru. Semua materi baru. Karena lebih ini aja. Maksudnya kalaupun nggak sesuai harapan gua, tapi seenggaknya gua udah mencoba hal yang baru gitu. Dibanding gua pakai materi lama yang pancelnya ketebak dong. Nggak apa-apa, gue kemarin materi lama pancelnya ketebak juga singelong. Enggak. Nggak apa-apa lah. Iya sih, nggak apa-apa benar gitu. Cuman gue takutnya malah keenakan di materi lama kan. Jadi gue mau ningkatin lagi materi baru. Lo harus tanya dulu dong tajuknya apa. Apa tajuknya? Jobless do more. Jobless do more. Nah, sedikit job, banyak tindakan. Jadi tanpa job dong, jobless. Nggak ada job. Jobless itu sedikit tau. Jobnya sedikit. Talkless do more. Les kan nggak ada ya? Nggak tahu. Talkless do more, sedikit bicara, banyak bekerja. Coba. Jobless do more. Coba Google Translate. Jobless do more. Less sugar itu gulanya sedikit, bukan gula. Jobless itu pengangguran. Tuh, nggak ada kerjaan. Masa sih? Namanya jobless. Ya berarti pengangguran yang banyak tindakan gitu ya? Iya, nggak ada kerjaan tapi ada yang dikerjain gitu. Gitu. Nggak ada yang ngegaji doang. Gitu. Tuh, pengangguran melakukan lebih banyak. Nah, gitu. Jadi lu nganggurnya banyak. Ya. Jobless do more.
Nganggurnya banyak, kerjaan pun banyak gitu. Tiketnya kira-kira mau berapa duit? Harus tahu nih biar orang-orang nabung. Pasar lu kan tidak yang itu. Gua sih targetnya 25 sampai 50. 25.000 sampai 50. Mentok-mentok 75 lah gitu. Enggak jadi opener gua. 100 oke ya? 100 oke lah. Ini penting sih buat gua. Kenapa lu milih harga tiket 25 sampai 50.000 doang? Karena gua ngerasa pasar gua belum terlalu besar kayak lu gitu. Jadi yang gua targetin adalah orang-orang yang menonton gua tapi di kelas tertentu gitu. Kalau lu kan banyak fans militan lu dari korporat, dari bapak-bapak, terbukti yang kemarin datang bapak-bapak, terus menengah-menengah, ya atas lah. Jadi gue menyesuaikan sama pasar gitu. Ya. Gimana menurut lu? Enggak, gue juga dulu tadinya kan mau bikin mini show tuh tiketnya 50.000 aja karena niatnya emang pengen ya bikin mini show terus ngangusin materi lama. Jadi penonton pun tidak disuguhkan sesuatu yang lebih dari itu. Jadi mereka cuman bayar waktu gua untuk tampil sejam gitu doang. Jadi 50.000 cukup lah. Terus nah setelah gua pikir-pikir punya setengah materi baru itu yang gua rasa ini kayaknya bisa jadi sesuatu yang lebih buat mereka, ya udah berarti ada nilai lebih yang ditawarkan, ada nilai lebih yang harus dikeluarkan mereka gitu. Sama kan ada opener juga, openernya kayak Yui, ada Nugra. Jadi buat gua nggak adil kalau cuman mereka bayar gua doang, mereka harus menghargai opener gua juga. Jadi makanya harganya ditaikin jadi cepet. Iya. Bisa sih, bisa jadi bahan pertimbangan. Kalau lu sih jangan, kalau pengen ada yang nonton mah jangan cepet. Gua bikin materi baru itu 50.000 tuh mentok tuh, karena 50.000. Kalau lu jadi opener ya 100.000 oke lah. Bicara masa bos sekarang bos. Nah kalau ngomongin masalah mini show lu dan lu katanya mau bikin materi baru, berarti sekarang kita bikin materi. Yuk. Masih banyak komika yang penasaran gimana caranya seorang Dani Beler bikin materi. Yakin banget Anda banyak yang penasaran. Komika Citarep, Cibino, Cilengsi. Iya sih. Kalau kota-kota sih belum tentu. Benar. Masih banyak. Lu mau pakai papan tulis? Boleh. Papan tulis boleh. Oke, sekarang kita mau tahu gimana caranya seorang Dani Beler bikin materi stand up. Ya, stand up. Lu mau bikin materi apa biasanya? Lu kalau bikin materi itu polanya banyak apa cuman bisa satu jurus doang atau? Ada banyak sebenarnya, cuman yang gua beneran expert lah di bidang itu. Maksudnya kayak gua ngelakuin formula itu dan selalu berhasil. Apa? Storytelling. Yoi. Tukang dongeng. Yoi. Ya udah coba. Dapet ya? Jadi, udah, kalau misalnya mau bikin storytelling itu apa sih syaratnya aja? Gua pakai biasanya pakai tiga tahapan. Yang pertama kita main karakter, yang kedua masalah, yang ketiga penyelesaian. Penyelesaian. Jadi kalau mau bikin storytelling, menurut lo tuh ada 3 hal yang perlu dijadiin kunci. Ya betul. Karakter, masalah, sama penyelesaian. Solusi. Enggak, gue biasanya nyebutnya penyelesaian karena kadang-kadang di beat gue endingnya tuh nggak solutif gitu. Berarti gimana seorang karakter ini punya masalah dan penyelesaiannya gimana gitu. Berarti jokesnya ada di masalah dan penyelesaian, kadang di karakter pun ada. Nah makanya di storytelling gua kebanyakan hal punch-nya daripada punch besarnya. Gitu. Berarti jokesnya tuh bisa dari sini ke sini, dari sini di ini dong. Bisa dari sini atau masalah ke penyelesaian. Contoh dong. Ini berlaku juga buat penulisan naskah film. Gitu. Omongannya sudah seperti Bapak Ernest Prakasa. Iya emang bentar lagi kan juara 3 juga dia. Oh iya. Oke, kalau gitu gue mau coba Dani Beler buat bikinin kerangka storytelling dari gue. Cerita yang lo punya? Iya, permasalahannya dari gue, karakternya dari gue. Oke. Misalnya
ya karakternya gue mah nggak usah dibikin-bikin aja. Misalnya kan tahu karakter gue tuh kayak gue anaknya pemalu. Pemalu saya, sangat tidak nggak suka keramaian. Tapi gua orang yang punya pride, apa sih bahasa Indonesia kalau kebanggaan terhadap stand up gua gitu. Oke. Pride terhadap gua tuh stand up komedian. Yeay. Apa sih? Gua bangga, gua tuh stand up komedian gitu. Gua cukup oke kok dibandingin sama talent yang lain gitu. Yang kebanggaan itu. Nah, permasalahannya gue pernah di satu waktu dapet undangan tampil di sebuah acara yang formal gitu, dan diisi sama banyak artis termasuk penontonnya pun banyak artis gitu di sana. Nah, sebelum acara itu dimulai, jadi di sebelumnya tuh ada kayak sesi gala dinner dulu, ada sesi red carpet dulu, baru abis itu kita ke backstage dan tampil. Acara di mana? Acara event. Iya, nama acaranya event memang. Bukan. Wah. Jadi lu sebagai orang yang pemalu, nggak suka keramaian, dan tapi di satu sisi walaupun lu pemalu dan gak suka keramaian, tapi lu punya pride sebagai stand up comedian di situ. Kan gue banget kan. Yoi. Orang yang pemalu dan gak suka keramaian tapi bangga terhadap stand upnya datang ke acara ramai dengan artis-artis yang besar. Enggak semua besar, ada yang kurus-kurus sih. Bukan besar secara body, secara pamor. Oh iya. Iya. Secara pamor. Bisa kayak gua tuh pertamanya minder karena banyak artis-artis besar di sana, ada Reza Rahadian gitu. Ada siapa lagi yang besar kayak di show ada misalkan Reza Rahadian atau Nggak ada, adanya kayak siapa sebutin coba? Bunga Citra Lestari, Rizky Febian, Rangga Smash. Oke. Itu kan cukup besar tuh ya. Gua nggak tahu Rangga Smash itu apanya yang besar, nggak tahu. Kayaknya sih musiknya besar. Bangga sebagai stand comedian. Nah, ketika lu menghadapi bertemu dengan Bunga Citra Lestari dan Rizky Febian, mereka ngomongin tentang musik, tiba-tiba lu bangga terhadap stand up lu gitu. Lu masuk tiba-tiba, permisi mbak gitu, apa Gua dapet. Apa? Tanya gua malas, gua katanya lu kerjain sendiri. Coba. Ya kan gua tuh pemalu, gua nggak suka keramaian dan gua bangga sebagai stand up komedian. Sangat bangga jadi stand up komedian. Terus datang ke acara yang kayak gitu terus ada gala dinner. Oke. Udah jelas dong di tempat gala dinner itu. Karena gua pemalu akhirnya gua menyendiri dong. Set. Karena gua tidak suka keramaian, Akhirnya lu gua bersembunyi jauh. Dan Karena gua anak stand up banget, ya gua stand up. Yang lain mah duduk, gua stand up. Bangga. Stand up dengan bangga gua. Iya. Keren juga tuh. Gimana? Gambar nggak? Apaan Gambar nggak? Ini mana penyelesaiannya? Ini yang tadi. Gue nggak catat. Pemalu datang ke acara event ramai. Gue pasti ketika Atau jangan event ramai dulu, kayak gala dinner yang isinya banyak artis, udah gitu aja biar dipersempit lagi ya. Oke, lebih spesifik. Gala dinner. Gue pernah dapat undangan gala dinner yang isinya artis-artis ternama. Ada sebesar. Nah, Harus bisa. ternama tuh banyak, ternama besar dengan dua besar. Tapi nulisnya. Nah, pemalu. Bagaimana seorang Ridwan Remin yang mempunyai sifat pemalu datang ke acara gala dinner yang isinya artis-artis ternama atau besar? Penyelesaian dong. Ditawarin
backstage ini udah pas Belum, lagi. itu kan itu beda. Ini nih backstage kan? Oh gala dinner ya? Gala dinner, Oh. gimana cara? Ya lupa gua. Gala dinner pemalu dia bakal bersembunyi. Akhirnya dia bersembunyi. Tampaknya Anda tidak yakin terhadap saya. Akhirnya penyelesaiannya adalah ketika seorang pemalu datang ke gala dinner yang isinya artis besar, lu justru menghindari dari gala dinner itu gitu. Ketika orang lain makan duduk, lu mungkin di pojok sendirian. Gue nggak mau makan waktu itu. Saya diajak makan ke ini. Makan Wan. Jadi gue di kasir aja deh. Karena lu pemalu ya, gua bersih aja deh gitu. Jangan nyalain pada makan di sana. Nggak apa-apa, saya bersih aja gitu. Udah mau makan, enggak, besok aja. Iya. Kan pertama, Wan ayo dong. Wan, Makan. gak ada Wan. Makan. Oh, Wan ayo dong gala dinner Wan. Nggak, saya di backstage aja. Artis-artis lain juga makan di gala dinner. Nggak, saya di backstage aja. Nggak ayo Wan. Artis-artis lain udah pulang Wan. Kocak lah. Gimana tuh? Backstage semua. Belum. Gua nggak malu. Tapi ya mau nggak mau gitu karena gue terlibat di Di acara itu gue tetap harus mendatangi gala dinner. dinner. Set. Ada gue sampai Dan pas gue buka masuk ke ruangan itu, itu rame banget. sama artis. Sementara gue tuh nggak suka sama keramaian. Gue ngeliat orang ramai tuh Bawaannya pusing gitu. kenapa pusing ini? Maksudnya nggak suka keramaian kayak berisik deh gitu. Iya, kayak terlalu banyak yang harus gue perhatiin. Akhirnya cara satu-satunya lu menghindari dari masalah itu, lu bersembunyi di balik background. Nah itu yang tadi Wan. Gimana dong? Ini kan formula bapak. Iya. Masa nggak bisa? Ini Memang- udah jelas nih masalahnya udah jelas, karakternya udah jelas. Memang kalau ditodong tuh kadang-kadang apa adanya Wan. Gue mau bantuin kan gue nggak bisa storytelling. Ya udah lu bantuin aja kalau misalkan gua ada yang kurang. Nah, Lu nggak suka keramaian datang ke gala dinner. Ya udah akhirnya mau nggak mau lah. Akhirnya gua diajak ke gala dinner. gue dateng, Gua masuk tuh. malesan tuh gue. Males banget gitu. Udah nyaman di backdrop lagi. Backstage. Backstage. Nah. Wah, gue males sih gue bilang. Males akhirnya gua masuk ke dalam. Gak dinernya aja sih di backstage. Waduh, terlalu kecil dong. Nah akhirnya lu masuk, mau nggak mau lu akhirnya datang ke acara gala dinner. Tapi lu nggak suka keramaian. Di satu sisi lu Jelasin dulu pas gue masuk, banyak artis kan. itu rame banget. Pas gua masuk, ih ya Allah itu rame banget. Mana rame sama artis, ada penyanyi, ada influencer, semuanya ngumpul. Oh ini ada detailnya. Kalau Apa? artis itu kan banyak, berbagai genre kan. Ada, pokoknya gue mengelompokkan malam itu ada artis baru, ada artis yang sudah lama, ada juga influencer. Influencer tuh bukan artis tapi dia terkenal di sosial media gitu. contohnya. Cukup berpengaruh di sosial media influencer, tapi bukan artis. Jadi ada 3 kategori. Ada 30. Gua kan termasuk Kategori influencer. Artis apa? artis baru. Oh, artis baru lu. Baru kan. Oh. Nah, gimana seorang artis baru? Kalau bedanya nih, kalau yang artis lama itu biasanya mereka di gala dinner tuh dia punya tempatnya sendiri, kayak duduk bergerumpul. Kayak ini Khusus artis-artis ini. terkenal kayak Bunga Citra Lestari, terus kayak Putri Titian, kayak ngumpul gitu punya. Terus Kalau yang influencer itu Influencer. mereka nggak duduk, tapi berdiri. berdiri, cuma berkelompok. Oh, ngumpul Kayak juga. mereka tahu dia komunitasnya di mana gitu, ngumpul. Oke. Terus Teman-temannya banyak. oke. Tapi ya mungkin emang jenjang karirnya gitu. Ah. Kalau lu belum terkenal amat, lu tidak di Notice. notice. Kalau udah seleb, lu akan punya tempat tersendiri di dunia seleb. Oke. Cuman yang gue bingung, kenapa Rangga Smash duduk? Oh iya, kenapa nggak smash duduk? Kenapa Rangga Smash duduk? Dia kategorinya apa tuh? Harusnya sih artis baru. Ah,
pada saat itu. Bukan influencer ya? Influencer kan di itu doang, Di dia kan sosmed doang ya? penyanyi. Artis baru ya harusnya. Harusnya tuh kategorinya artis baru. Tapi kok dia Tapi duduk? kenapa dia duduk ya? Ini bangku sendiri kayaknya. Gue rasa emang bangkunya agak beda, kayak bangku-bangku di backstage. Yang hijau gitu, yang merah ya, warna merah gitu. Mungkin dia juga awal-awal dia jatuh gala dinner tuh dia nggak mau sih. Rangga, Enggak, aku di backstage aja. Tapi yang lain pada makan. Enggak, di backstage aja. Boleh bawa bangku kok, ya udah deh. Jadi, Ya bisa lah, bisa. jagoan gua kan, dia yang punya pola jagoan gua. Bisa, bagus banget. Boleh bawa bangku kok, oh ya udah deh. Nah, Udah, gimana menurut lu? setidaknya Cukup pola ini cukup bisa diterapkan di setiap orang. ya mungkin. Kayak begitu. Oh, Jadi yang susah itu ya gimana yang original dari sini adalah mungkin masalah ini lu bisa buat-buat gitu. Semua orang bisa membuat permasalahan ini. betul. Semua orang bisa membuat karakter dari dirinya sendiri. Cuman yang original adalah gimana seseorang ini membuat penyelesaian dari masalah yang dia ada. hadapi ya betul. Ini beliau. Mantap. Yaudah gitu aja berarti sharing santai hari ini. Ya. Terima kasih buat Dani Beler yang Sama-sama udah buat ngasih tahu pola pembuatan storytelling buat orang-orang atau komika-komika di luar sana yang tidak setuju dengan polanya Dani Beler. Silakan bikin YouTube sendiri untuk membalas saya gitu. Iya, cuma kan ini kan kita mah sharing-sharing aja gitu. gitu. Kalau gue juga bikin ginian bukan buat Sombong. bukan buat ngajarin orang stand up, ini mah buat guanya sendiri. Kalau tiba-tiba gua mentok bikin materi gimana, gua mau nonton video gua sendiri terus kayak jadi inget, oh gini ya. Ya. Tapi banyak orang yang bilang kalau setelah nonton video-video santai? sharing santai ini kayak bilang, oh kok komedi serius banget sih digini-giniin. Masa sih? Iya, kayak ngelawak tuh nggak Susah-susah nggak gitu. jujur banget sih, nggak to the point, nggak improv aja sih. Padahal ya memang setahu gua semuanya juga Direncanakan. dilatih gitu. Lu mau ngeliat komedi yang improv apapun itu pun ada latihannya. Iya, betul. Dan ada polanya. Mungkin polanya dia tidak membuat satu struktur yang kayak gua bikin di stand Ya, up. betul. Cuman secara tidak langsung dia pun membentuk polanya di keseharian dia, dia berlatih di mungkin tongkrongannya dia, gitu, di kalangan-kalangannya dia. Jadi intinya sih semuanya juga ada teorinya, ada rumusnya, ada polanya. Betul. Nah kalau gue sih seneng sama stand up karena polanya itu cukup menarik untuk gue pelajari gitu. Betul. Dan gue suka sama teknik-teknik ngotak-ngatik logika orang. Jadinya kalau ada lawakan yang cuman ngelawak itu gue agak kurang nangkep gitu. Karena gue nggak butuh yang gini, gue butuhnya yang sampai memuaskan otak gue. Betul. Dan mohon maaf kalau misalkan sharing-sharingnya tadi kurang jelas dan kurang kayaknya ini apa sih endingnya apa gitu. Cuman gua ngerasa kalau misalkan gua harus bikin di sini dan langsung lucu kayaknya agak lebih lama lagi lah gitu. Tapi seenggaknya orang-orang jadi tahu gimana proses Dani Beler membuat storytelling yang dia buat selama ini. Yang bikin dia jadi hanya juara 3 atau 7. Yaudah gitu aja, makasih buat semuanya. Dadah. Dadah.